Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI Elsadai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama sorakan salam revival, menjadi doa kita, menjadi harapan kita, kerinduan kita untuk terjadi, baik bagi pribadi kita, lepas pribadi, dan juga bagi gereja Tuhan yang ada. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyertai, menolong kita untuk bisa menjadi berkat dan terus berkarya bagi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Mengetahui Arah. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Amsal 16 ayat 9. Sekali lagi Amsal 16 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar satu kalimat yang berbunyi demikian. Manusia itu berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, ini adalah salah satu fakta yang sangat benar ya, memang terbukti kebenarannya. Dan tidak bisa diganggu-gugat oleh kita sebagai manusia. Seberapa hebatnya kemampuan kita, seberapa matangnya ya, sematang-matangnya rencana kita, tetap saja kita tidak bisa melawan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi keputusannya Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa berencana, kita bisa membuat sesuatu, tetapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang akan menetapkan apakah itu akan berjalan dengan baik ataukah tidak, ataupun ada kehendak Tuhan yang lain. Nah, contohnya saja tidak jarang ada banyak orang yang sudah mengeluarkan biaya ataupun usaha keras untuk suatu hal. Namun pada akhirnya harus berakhir dengan kegagalan atau ketidakberhasilan. Karena ternyata apa yang diusahakan itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Nah, oleh sebab itu manusia berencana, mereka melakukan sesuatu. Tapi ketika Tuhan tidak berkehendak, ya maka itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena Tuhanlah yang pegang kendali untuk menentukan ya, apakah segala sesuatu yang kita kerjakan itu nantinya akan berhasil ataupun tidak, akan mendatangkan kebaikan ataupun tidak. Itu semua Tuhan yang pegang kendali. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah sama-sama belajar dalam Renungan 79 juga mengenai menyerahkan perbuatan kita atau rencana kita kepada Tuhan. Di sini pada intinya kita belajar bersama-sama bahwa jika kita menyerahkan semua rencana kita atau planning kita kepada Tuhan dan kita mau andalkan Dia selalu ya, dalam setiap perencanaan kita akan melihat bagaimana apa yang sudah kita rencanakan itu Tuhan sanggup berkati, di mana Tuhan akan buat itu dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Tentunya hanya rencana yang baik saja yang Tuhan sanggup nyatakan kuasanya itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi melalui renungan hari ini kita kembali diingatkan dan disadarkan bahwa ternyata terkadang rencana baik yang sudah kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan, yang sudah kita rancangkan dengan matang, itu pun bisa tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya, itu pun ternyata bisa tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencananya Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan punya rencana atau Tuhan punya rancangan yang lebih baik, jauh lebih indah, dan bahkan sempurna bagi kita dibandingkan rencana kita sebelumnya. Yang sudah kita buat, yang kita sudah rancangkan sendiri. Ya meskipun kita sudah mendoakannya, kita sudah serahkan kepada Tuhan dan kita sudah buat semuanya itu, persiapkan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi ternyata Tuhan itu punya rencana yang lebih indah. Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Jadi bukan karena Tuhan jahat atau Tuhan tidak mau ataupun Tuhan tidak mampu menjawab ataupun menyatakan kuasanya dalam rencana kita. Tetapi karena Tuhan punya rencana yang lebih indah. Tuhan punya maksud yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik, lebih sempurna bagi kehidupan kita. Lewat Amsal Salomo kita diingatkan bahwa hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati atau pikiran kita itu bisa berpikir tentang jalan mana yang terbaik buat kita ataupun rencana mana yang terbaik untuk kita. Tetapi di atas segalanya Tuhan itu jauh lebih tahu. Dia jauh lebih mengerti ya yang terbaik buat kita daripada apa yang sudah kita pikirkan. Apa yang menurut kita baik untuk kita. Ya, itu Tuhan punya pikiran lebih indah. Tuhan punya pendapat, Tuhan punya hal yang lebih baik
bagi kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebab Dia sendirilah yang membuat, Dia yang membentuk, Dia yang menenun kita sejak dalam kandungan. Dia yang menciptakan kita, sehingga Dia tahu segala sesuatu tentang kita, termasuk apa yang terbaik untuk kita di masa kini maupun di masa depan. Yesaya 64 ayat 8 di sana berkata, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Karena kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Tuhan yang paling tahu kehidupan kita ya. Tubuh kita Tuhan yang paling tahu. Bahkan hati kita, pikiran kita, masa depan kita Tuhan yang paling tahu. Oleh sebab itu apa yang kita pikirkan baik untuk kita terkadang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tuhan punya pikiran, Tuhan punya rancangan yang lebih sempurna bagi kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan belajar dari renungan hari ini, jika Tuhan yang menentukan langkah kita, ya bagaimana Tuhan sanggup mengarahkan kita kepada rencana yang baik, Tuhan punya jalan terbaik bagi kehidupan kita. Maka saat ini apa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana respon kita? Saat kita sudah dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Itu adalah kita harus mengetahui langkah Tuhan itu bagi kita. Dan kita harus berjalan sesuai dengan arah Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya bagaimana supaya kita dapat mengetahui arah langkah Tuhan bagi kehidupan kita. Yang pertama, kita bertanya langsung. Sama halnya dengan ketika kita ada di muka bumi di dunia, dia di lingkungan sekitar, saat kita ingin mengetahui arah menuju suatu tempat, ya, kita bisa bertanya kepada orang yang ya, di sekitar kita ataupun kita sedang dalam perjalanan ada orang, kita menghampiri orang tersebut dan bertanya arah tempat ini. Dan ini pun dapat kita lakukan juga sama seperti Tuhan untuk mengetahui arah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita untuk kita jalani. Tuhan yang lebih tahu ya yang terbaik untuk kehidupan kita, dan Tuhan yang tahu jalan hidup yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu kita harus bertanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu mana arah yang terbaik, mana jalan terbaik bagi kehidupan kita. Bagaimana cara kita bisa bertanya kepada Tuhan? Ya, kita bisa melalui hubungan yang erat dengan Tuhan, melalui kita mengucap syukur, melalui kita berdoa kepada Tuhan ya. Kita tahu bersama bahwa doa itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Maka kita lakukan itu, baik itu dalam pujian penyembahan kita. Ya, ketika kita beribadah pun ataupun kita sedang mengikuti persekutuan doa ataupun doa secara pribadi, dan juga dalam pelayanan-pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, hal-hal ini dapat membuat kita semakin erat kepada Tuhan, dan dari hubungan kita yang erat ya, karena kita setia berdoa, kita setia menyembah Tuhan, ini bisa menjadi sarana di mana kita dapat berkomunikasi dan Tuhan pun dapat menunjukkan arah bagi setiap kehidupan kita. Mana jalan yang harus kita tempuh sesuai dengan kehendaknya. Saat kita terus dekat dengan Dia, kita akan dapat mengerti dan mendengar apa jawab Tuhan atas setiap pertanyaan kita. Termasuk kita bertanya, Tuhan arah mana? Kemana aku harus melangkah? Apa yang harus aku lakukan? Saat kita dekat dengan Tuhan, kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan dapat berbicara, Tuhan dapat memperdengarkan suaranya, memberikan jawabannya bagi setiap kehidupan kita. Nah, itu tadi yang pertama, kita bisa mengetahui arah langkah yang Tuhan berikan bagi kita melalui kita bertanya langsung. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat pada peta. Ya, kembali lagi seperti yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Ketika ingin mencari arah, bisa juga menggunakan peta atau sekarang ada GPS ataupun aplikasi-aplikasi penuntun arah pada HP, gadget dan lain sebagainya. Nah, di sini pun hal yang sama bagi kehidupan kita untuk mengetahui arah langkah hidup yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kita, kita bisa melihat pada petanya Tuhan. Petanya Tuhan ini adalah kebenaran firman Tuhan tentunya Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada begitu banyak petunjuk arah ya, yang dapat membimbing kita, yang dapat menuntun kita, menunjukkan ya kepada kita arah yang terbaik. Dan kita dapat berjalan dalam jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita melihat pada peta, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengarkan setiap hari, yang kita pelajari ya. Itu adalah petanya Tuhan bagi kehidupan kita supaya kita dapat menemukan
arah langkah yang terbaik yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kita. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, bagaimana kita harus selalu mengetahui arah langkah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kita. Dan kita pun harus berjalan di dalam arah yang Tuhan sudah tunjukkan itu. Dan untuk mengetahui arah langkahnya kita harus bertanya kepada Tuhan. Ataupun kita juga bisa melihat pada peta yaitu kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan ditunjukkan kemana arah langkah kehidupan kita. Jalan mana yang harus kita tempuh dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga kita pada akhirnya akan tiba dalam tujuan kita, ke tempat tujuan kita yaitu kerajaan sorga yang mulia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan terlebih dahulu menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 16 ayat 9. Sekali lagi Amsal 16 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, ya baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami, terlebih khusus melalui renungan firman Tuhan yang dapat kami nikmati hari ini. Mengajarkan kami untuk selalu hidup di dalam jalannya Tuhan. Kami harus mengetahui arah langkah yang Tuhan kehendaki, yang harus kami tempuh di dalam kami menjalani kehidupan kami di muka bumi ini Tuhan. Biarlah hidup kami selalu hidup di dalam kehendak-Mu, dalam kebenaran-Mu, dalam jalan-jalan-Mu. Karena itu yang Engkau inginkan bagi setiap kehidupan kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsade Magelang, supaya hidup kami terus setia, semakin cinta akan Engkau Bapa. Sebab keluarga GPD Elsade Magelang tidak menerima roh perbudakan yang membuat menjadi takut lagi. Tetapi kami telah menerima roh yang menjadikan kami anak Allah. Oleh roh itu kami akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami aminkan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami sangat mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.